Indonesia membeli jet tempur dari berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya ada 4 negara yang jadi tujuan pembelian alutsista TNI AU, mulai dari Korea Selatan, Turki, Prancis, sampai Cina. Dari Korea Selatan, TNI AU membeli jet T-50I Golden Eagle. Lalu ada jet Kan dari Turki, Rafale dari Prancis, dan J-10C dari negeri tirai bambu. Tiap pesawat memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun dengan tujuan yang sama, yakni memperkuat langit Indonesia. Di video ini kita akan membandingkan keempat jet tempur yang dibeli Indonesia, berapa biayanya, kapan tiba, dan tentu saja secanggih apa pesawat tersebut. Jet pertama yang akan kita bahas adalah T-50I buatan negeri Ginseng, Korea Selatan. Indonesia sebenarnya sudah membeli pesawat ini pada 2021 lalu sebanyak 6 unit dengan biaya 3,4 triliun rupiah. Awalnya, 6 pesawat T-50I akan dikirim secara bertahap, mulai 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024. Namun, jadwal pengiriman mengalami kemunduran dan baru dijadwalkan tiba sebanyak 2 unit pada November 2025. Pesawat bikinan Korea Aerospace Industries (CO) ini diharapkan dapat memperkuat alat tempur TNI AU dan mendukung pertahanan udara. Pesawat tempur berbobot 6.470 kg ini punya lebar 9,45 meter, panjang 13,14 meter, dan tinggi 4,82 meter. T-50I mampu terbang hingga kecepatan 1.640 km per jam dengan jangkauan maksimal 1.851 km dan dapat terbang sampai 55.000 kaki di atas permukaan laut. Pesawat anti tempur berjenis Lead-in Fighter Training atau LIF ini dibekali beberapa persenjataan mumpuni. Di antaranya meriam putar 6 laras kaliber 20 mm, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom serbaguna. Dengan begitu, Golden Eagle sanggup bertempur di udara maupun menyerang target di darat. Jet ini juga memiliki radar udara yang bisa mengubah misi dari jet latih menjadi operasi tempur. Dilengkapi mesin F404-102 turbofan, Golden Eagle dapat mengangkut persenjataan hingga 4,5 ton. Nantinya T-50I akan ditempatkan di Skadron Udara 15 Lanut Iswah Judi Madiun. Sebelum ini, Indonesia telah memesan 16 unit pesawat yang sama pada tahun 2011. Dari Korea Selatan, kita beralih ke jet tempur buatan Turki Kan. Indonesia resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima Kan buatan Turkish Aerospace Industries atau TAI dengan nilai kontrak mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 162 triliun rupiah. Kesepakatan ini menjadi kontrak ekspor militer terbesar dalam sejarah Turki. Jet tempur Kan sendiri merupakan proyek unggulan yang baru melakukan penerbangan perdana pada Februari 2024. Kan menawarkan beberapa keunggulan utama yang menjadikannya pilihan strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kekuatan udara nasional. Dari sisi teknologi siluman dan sensor mutakhir, Kan dirancang dengan fitur stealth untuk meminimalkan jejak radar. Pesawat ini dilengkapi radar AESA dan sensor inframerah yang memungkinkan deteksi sasaran secara akurat dari jarak jauh. Dari sisi performa, Kan mampu terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,8 dan memiliki radius tempur hingga 600 mil laut atau sekitar 1000 km. Jangkauan strategis ini membuatnya ideal untuk misi patroli udara, intersepsi, pengintaian maritim, hingga penyerangan lintas wilayah. Dengan estimasi harga sekitar 208 juta dolar AS per unit, Kan lebih ekonomis dibanding jet generasi kelima lain seperti F-35. Indonesia juga tidak hanya menjadi pembeli, tapi juga mitra produksi.
Varian ekspor KAN untuk Indonesia akan dikerjakan melalui kolaborasi industri pertahanan kedua negara, melibatkan tenaga kerja lokal dan pengembangan kemampuan manufaktur nasional. Turki menargetkan pengiriman 20 unit pertama KAN untuk Angkatan Udara mereka pada tahun 2028. Sementara 48 unit pesanan Indonesia akan dikirim secara bertahap dalam 10 tahun ke depan. Salah satu jet tempur yang paling jadi perbincangan masyarakat adalah kedatangan jet tempur generasi 4.5 Rafale. Jet tempur multiperan pabrikan Dassault Aviation Prancis ini dijadwalkan tiba di tanah air pada 2026 dan akan menjadi kekuatan baru dalam jajaran TNI Angkatan Udara. Rafale dirancang sebagai jet tempur yang mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari pertempuran udara ke udara, serangan darat, hingga pengintaian strategis tanpa perlu konfigurasi ulang. Kehadirannya dianggap sebagai jawaban atas tantangan keamanan wilayah udara Indonesia yang sekarang dihadapkan pada resiko pelanggaran wilayah dan ketegangan militer di kawasan Asia Pasifik. Rafale dibekali sistem perang elektronik Spectra yang memberikan perlindungan terhadap ancaman udara, darat, dan elektronik. Untuk persenjataan, Rafale dapat membawa rudal Meteor untuk pertempuran jarak jauh dan Scalp untuk serangan presisi jarak jauh. Pesawat ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal Mach 1,8 dengan radius tempur sejauh 1.850 km dan jangkauan maksimal 3.700 km. Secara fisik, Rafale memiliki panjang 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, dan tinggi 5,3 meter, serta dapat lepas landas dengan bobot maksimal 24,5 ton. Pesawat ini telah teruji dalam operasi militer di Libya, Mali, dan Suriah, yang membuktikan ketangguhannya di medan tempur. Kerjasama dengan Dassault Aviation juga mencakup penyediaan sistem logistik jangka panjang, dukungan suku cadang, serta sistem perawatan berbasis prediktif untuk menjaga kesiapan operasional dari pesawat. Selain Prancis, Indonesia juga membuka peluang pengadaan pesawat tempur dari Cina, yakni Chengdu J-10C. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto menyatakan, pemerintah masih melakukan evaluasi teknis dan negosiasi terkait kemungkinan pembelian jet tempur itu. Namun, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberikan sinyal bahwa pesawat itu sebentar lagi akan terbang di langit Jakarta. Meski demikian, Syafri tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait kontrak final atau jadwal pengiriman pesawat Chengdu J-10C. J-10C merupakan versi modifikasi dari pesawat J-10 dan pertama kali diperkenalkan pada Juli 2017 sebagai pesawat tempur supersonik generasi 4.5. Cina mengklaim pesawat ini memiliki kemampuan bertempur di udara dalam jarak pendek dan menengah. Tak hanya itu, jet tempur J-10C juga dapat menyerang target di darat dan laut dengan akurasi tinggi. Pesawat tempur ini juga dilengkapi sistem avionik canggih dan berbagai persenjataan udara. J-10C menggunakan sistem masukan udara model Pump Air Inlet, berbeda dengan J-10 sebelumnya yang masih menggunakan pelat penyesuaian. Sistem radar, perang elektronik, dan persenjataan pada J-10C telah masuk dalam generasi baru. Dibandingkan dengan J-10B yang hanya dapat bawa lebih dari 10 jenis senjata, J-10C mampu membawa lebih dari 40 jenis senjata berbeda. Jet J-10C dapat beroperasi untuk misi tempur udara, serangan darat, dan serangan laut. Pesawat tempur Chengdu J-10C juga dilengkapi dengan radar AESA dan sistem peperangan elektronik modern. Sahabat Kompas.com, itu tadi 4 jet yang sebentar lagi akan menghiasi langit Indonesia. Dari Seoul hingga Paris, dari Ankara hingga Beijing, semua menawarkan kekuatan, teknologi, dan janji pertahanan. Masing-masing menjanjikan keunggulan, tapi juga menuntut kesiapan dalam perawatan, pelatihan, dan strategi jangka panjang. Kalau kalian setuju nggak dengan pembelian berbagai pesawat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.